Tapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya. Saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu. Tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Pak tua, anak istri kau yang minggat kok nyalahin Jokowi. Anak istri kau minggat karena ulahmu, dapuranmu sendiri, kelakuanmu. Dari mana Pak Profesor Kuncoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkrip semuanya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkripnya ada. Akhir? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Bam Tri atau Bam Tri ya, mantan napi yang pertama kali memfitnah Jokowi ya melalui buku yang menyebutkan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah SMA ya. Ya, sejak dulu kita ketahui bersama Bam Tri selalu menyalah-nyalahkan Jokowi ya. Dia dipenjara karena memfitnah Jokowi. Yang disalahkan malah Jokowi, coba bayangin. Dia ditinggalkan istrinya, lah kok yang disalahkan juga Jokowi. Emangnya Jokowi yang menyembunyikan istrimu? Tak kasih tahu ya, Jokowi nggak bakal doyan. Lagian, istrimu itu minggat ya kan? Bukan karena Jokowi ya kan? Tapi karena mulai sadar bahwa dirimu itu ternyata kurang sesendok. Dan sekarang kau kurang seember. Aduh. Lah kok kamu menyalahkan Jokowi itu loh. Aduh. Tri. Lucu sekali kamu itu. Inilah bukti bahwa sebetulnya para pembenci Jokowi itu adalah kelompok atau golongan orang-orang yang minimal itu kurang sesendok semuanya ya. Bahkan ada yang kurang satu ember. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Itu kalau dihitung sebagai masa pacaran itu mungkin sudah dapat 5 atau 6 cewek itu. Wah. Saya di penjara. Sombong. Dengan segala, memang kalau secara fisik nggak ada yang menyentuh saya, nggak ada yang menyiksa saya. Tetapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Saya nggak mau memerinci itu karena itu privasi saya, tapi itu saya alami. Dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Itu. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya. Saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu. Tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Tri. Kamu dihukum 5,5 tahun itu kan kamu anunya Tri ya kan, vonisnya. Faktanya kamu kan bebas bersyarat. Iya toh? Kamu tidak dihukum selama itu. Kamu patut bersyukur ya kan. Dan juga Tri, hukumanmu 5,5 tahun, ya itu wajar lah. Itu bagian dari buah yang harus kau petik. Karena apa? Siapa yang menanam maka dia yang mengunduh. Kau kan
memfitnah Jokowi gitu loh. Kok malah kau seperti didolimi ya kan, merasa diperlakukan lebih rendah dari binatang? Atau memang jangan-jangan kau memang lebih rendah, Tri? Lanjut. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya. Pak tua, anak istri kau yang minggat kok nyalahin Jokowi. Anak istri kau minggat karena ulahmu, dapuranmu sendiri, kelakuanmu. Iya, ini memang saya mau ngakak gitu teman-temannya, tapi takut dosa gitu loh. Istrinya minggat, anak istrinya minggat, nggak mau menghubungi atau nggak bisa dihubungi. Tapi yang kamu salahkan Jokowi gitu loh. Emangnya Jokowi yang gondol istrimu? Kan juga enggak. Ya kalau ngelihat dari kamu aja Tri ya, saya bukannya menghina gitu ya. Maka saya pun bisa berorientasi atau menafsirkan, memprediksi bagaimana dan siapa dan seperti apa itu istrimu gitu loh. Saya menduga Tri ya, walaupun saya yakin Pak Jokowi nggak bakal doyan. Tetapi teman-teman, yang lebih penting dia selalu menyebut istrinya, anaknya meninggalkan dia dan gak bisa dihubungi. Ini perlu diteliti sebetulnya, perlu dicek ya. Apakah si Bamtri ini benar-benar memiliki istri dan anak yang meninggalkannya? Nah ini jangan-jangan dia ini sedang berhalusinasi gitu loh. Saya khawatirnya dia ini sedang berhalusinasi, dia sedang mengarang cerita seolah-olah dia memiliki istri dan anak, atau sebetulnya jangan-jangan dia nggak punya gitu loh. Ya, coba teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Maksudkan Gibran dulu. Ya diri nanti hakim dikasih duit banyak-banyak. Oh iya ya. Tangkap dulu. Baru dia diri. Sebentar lagi masuk penjara, lihat aja katanya. Ya Ipon, lihat ini Kapolri ganti, Pak Prabowo tuh gak main-main loh. Main-main loh. Jaga keselamatan lain. Iya. Jaga keselamatan. Katanya saya mau dimunirkan nih. Nggak tahu munir yang mana. Udah berapa kali mau dimunirkan melalui apa datu-datu, nggak mempan. Datunya nanya ke siapa sih guru? Siapa sih dukun maksudnya? Dukun. Siapa emang guru kalian nggak mempan di datu-datuin? Gurunya Tuhan ya kan? Tuhan gurunya. Pak Janes, Ya. kayaknya depan rumah saya ada Munir jualan bakso. Si Munir namanya. Depan rumah saya jual bakso. Ya. Halo, gimana sih? Aduh. Kau mau memakzulkan Gibran nggak masalah. Ini kan negara demokrasi. Orang boleh berbeda pendapat ya, berbeda pendapat ketika mencoblos ya kan. Juga berbeda pendapat ketika ya memutuskan apakah seorang presiden atau wakil presiden layak dimakzulkan ataukah tidak. Kalau menurut kami kan tidak layak ya, tapi kalau menurut kalian layak nggak masalah. Cuma jangan asal bacot, tunjukin itu gitu loh, apa kesalahannya. Karena memakzulkan presiden maupun wakil presiden itu diperbolehkan tetapi ada syaratnya. Jangan cuma bacot aja ya, jangan cuma benci aja. Lanjut. Dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Woi, ngapain ngurusin 2029 Gibran mencalonkan diri sebagai presiden? Nggak masalah. Ikhlas saya, ya kan? Karena apa? Jangankan Gibran, saya pun juga berhak mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Pun kamu, si Simon ya, si ahli digital forensik abal-abal. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi di Indonesia, setiap warga negara itu berhak memilih dan juga berhak dipilih gitu loh. Hah? Ngapain kau sewot? Kau takut ketika Gibran nanti mencalonkan diri sebagai presiden kemudian menang? Lanjut. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan.
Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Karena itu terkait Kalau dengan alma terkait mater. dengan UGM. Dari mana Pak Profesor Kuncoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-teman yang membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkrip semuanya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkripnya ada. Akhir. Ada. Di sini kelihatan sekali ya siapa sebetulnya itu yang koplak gitu kan. Kasihan sekali aku sebetulnya ngelihat video barusan, saya kasihan gitu loh. Ketika orang terdiam ya kan, nggak bisa menjawab apa-apa karena itu di luar prediksi BMKG, bahwa sang profesor ini menyebut bahwa rekam jejak atau histori pendidikan Jokowi itu lengkap gitu kan. Itu nggak pernah dia pikirkan gitu loh. Ketika sang profesor menyatakan ada buktinya, dia bingung mau ngomong apa. Aduh, ahli jadi-jadian. Lanjut. Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datanginlah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Itu makanya saya juga heran kenapa pihak kepolisian diam saja gitu loh. Tetapi sampai saat ini saya masih berpositif thinking gitu ya, berpikir positif, bahwa memang aparat masih mengumpulkan data agar si Krismon ini nanti hukumannya itu nggak main-main gitu loh. Kalau memfitnah saja mungkin hukumannya cuma berpotensi di penjara 3 tahun, tetapi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lain mungkin bisa dipenjara sampai 10 atau 15 tahun. Apa itu bang? Pemalsuan ijazah. Karena saya dengar penyidik itu 2 orang dikirim ke Jepang untuk menelusuri rekam jejak pendidikan si ahli forensik abal-abal yang sombong tadi. Kalau terbukti ijazahnya palsu, maka bisa dipastikan ya hukuman yang dijatuhkan kepada si krisis moneter itu tidak akan main-main. Kapok kawan. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.